Kok gue pakai baju kayak gini? Aduh, kenapa sih? Kenapa kepala gue sakit banget? Kenapa gue nggak bisa ingat apa-apa? Kok gue bisa di sini sih? Gue di mana? Tolong. Raka! Raka! Kok kamu tahu aku ada di sini? Ya tau lah, emang kamu ada di mana lagi? Udah aku teleponin berkali-kali nggak dijawab-jawab. Oh, Gimana sih? kenapa? Oh, iya bener. Maaf ya sayang. Aku lagi konsentrasi kan lagi ngelukis, jadi aku nggak fokus, aku nggak main handphone. Maaf ya. Apa kamu bilang? Ngelukis ya? Lukisan ini ya? Hah? Nih, lukisan kayak gini. Sayang, loh sayang, Anita, jangan. Anita. Loh, kok kamu hancurin sih? Sayang, ini, jangan, udah, stop. Segitunya banget ngebelain lukisan. Aku itu udah pacar kamu, tau gak sih? Dan aku udah bilangin berkali-kali sama kamu, aku tuh gak suka punya pacar pelukis. Pelukis itu tuh gak punya masa depan, tau gak? Masa depannya suram. Zaman sekarang tuh pacaran bukan cuma model cinta doang, tau gak? Maksudnya apa nih kamu kok ngomong kayak gini? Maksudnya itu aku mau putus, gak mau pacaran lagi sama kamu, ngerti? Anita tunggu! Anita! Cinta. Anita tunggu! Jangan ditutup! Anita! Dalam kata, dengan indahnya bawaku lewati gelap malam, menanti sang surya bersinar terang. Sayang, ini aku buat foto sama video buat prewedding kita nanti loh. Kamu nih masa segala-gala di live sih? Iya dong. Aku ada hadiah buat kamu loh. Saat mimpi menjadi nyata, kau sempurnakan rasa yang ada. Pokoknya kamu tutup mata kamu dulu. Mencintaimu. Oke. Kamu jangan ngintip. Mana hadiahnya? Sekarang kamu coba buka mata kamu. Cinta untukmu tak akan mati. Cinta. Ya ampun, bagus banget kalungnya. Kamu suka nggak? Iyalah, aku suka banget. Ya udah, aku mau dipakai sekarang. Oke. Pasangin ya. Oke. Lah, gimana? Kamu suka nggak? Suka banget. Aku suka banget. Makasih ya sayang. Sama-sama sayang. I love you. I love you too. Sayang, aku gak akan pernah lupain momen yang paling bahagia ini. Dan juga aku udah gak mau lagi denger omongan-omongan miring tentang kamu dari orang-orang gak jelas di luar sana. Nah, gitu dong. Aku juga bakal ngelakuin apapun buat kamu. Dan aku harap kamu bisa percaya sepenuhnya sama aku. Dan kamu gak percaya sama orang-orang lain. Mereka itu cuma gak suka sama kita berdua karena kita tuh terlalu bahagia. Iya, I love you. Love you tuh sayang.
Udah, kamu gak usah ikut campur. Satria, siniin daripada kamu selingkuh ya? Enggak, Kamu sayang. kamu tuh Aku nggak selingkuh. dong, siniin nggak? Siniin daripada kamu selingkuh Manis, ya? kamu gak usah Siapa ikut sih? campur. Enggak kok, Satria, aku gak siniin. selingkuh. Satria, awas! Satria, Satria sayang, kamu bangun dong. Satria. Tolong. 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 Manis. 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 Tolong. Tolong. Manis. Sadar Manis. Manis. Pak, cepetan Pak. Kamu sabar ya, Manis. Sabar. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Wah, Mas, ada apaan ini, Mas? Ada cewek jatuh dari jembatan Pak. Jatuh dari jembatan. Manis, sadar Manis. Barusan. Kasihan banget. Udah Pak, cepetan Pak, cepetan Pak. Apa lagi nih motor? Aduh. Sial banget dah, nggak tahu orang pacaran apa ya? Mas, permisi Mas, saya mau nanya, ini sebenarnya kita lagi ada di daerah mana ya Mas? Saya soalnya kurang tahu daerah sini. Kata ibu gua nih ya, yang namanya jembatan angker itu banyak yang mangkal. Mas, Banyak yang mangkal, banyak yang ngantuin ya. Mendingan gue ngelanjutin saja. Sekalian gue bisa buktiin sama Nita kalau gue itu bisa jadi orang yang sukses. Dan gue bakal buktiin sama dia kalau gue bakalan jadi pelukis yang terkenal. Kok gue jadi merinding ya? Siapa yang colek gue nih? Maksud gua lo tuh hantunya. Apa? Lo hantu bukan sih? Lo bener-bener keterlaluan ya? Aduh. Yang bener deh. Masa lo ngatain gue hantu? Emang gue serem apa? Gue dandan cantik kayak gini lo ngatain gue hantu? Iya cantik sih. Nggak mungkin emang kalau dia hantu. Iya sih. Iya emang nggak serem. Sorry mbak, sorry. Tadi itu lagi sepi, tahu-tahu ada yang nyolek, kirain ada hantu. Maaf ya. Ya udah, gue juga sorry deh. Gue tadi emang nyolek soalnya mau minta tolong. Mau minta tolong? Mau minta tolong apa?
Woi, kok malah diem aja sih? Katanya mau minta tolong. Gue nggak tahu sebenarnya ini di mana sih. Terus gue juga sebenarnya nggak tahu gue ini siapa. Hah? Mbak. Mbak, jangan nangis di sini dong, Mbak. Bangun, nak. Bangun. Jangan tinggalin mama. Sudah, Mas, sudah. Gimana anak saya, Dok? Dia bisa selamatkan, Dok. Sabar, Ma. Sabar. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi selebihnya kita serahkan sama Tuhan dan kekuatan doa. Tapi kalau dilihat dari segi medis, rasanya kemungkinan sangat kecil untuk anak ibu bisa dapat disembuhkan. Saya minta maaf. Enggak, Dok. Enggak. Anak saya selamat. Anak saya pasti selamat, Dok. Anak saya bisa selamat, Dok. Enggak. Manis, jangan tinggalin mama, nak. Manis, jangan tinggalin mama. Sudah, Mas, sudah. Udah, lo jangan nangis terus. Ya gimana gue nggak nangis? Lo bayangin deh, gue nggak inget gue ini siapa, keluarga gue siapa. Bahkan nama gue sendiri aja gue nggak tahu. Ya gue harus berbuat apa dong? Lo pelukis kan? Lo. Lo mau ngapain? Sini, balikin. Enggak. Balikin alat lukis gue. Yang, lihat deh yang. Apa sih? Lihat itu. Sini, balikin nggak lukisan gue? Ngomong sendiri. Dan alat lukisnya gerak-gerak sendiri yang. Ini ya. Sini balikin nggak? Aku lupa. Tadi siang di Instagram lagi viral. Ada korban kecelakaan di jembatan sini. Jangan-jangan tuh cowok diganggu sama hantunya yang. Balik. Ayo yang, aku naik dulu yang. Sini balikin. Aduh. Enggak, gue nggak mau balikin. Mau lo apa sih? Gue nggak akan balikin sebelum lo nolongin gue. Mau nolong apa sih? Kan gue udah bilang sama lo, gue ini nggak kenal sama lo. Gimana caranya gue bisa nolong lo coba? Hah? Gue mau lo lukis gue. Iya, tolong lukis gue. Ya mungkin aja ntar siapa tahu ada orang yang ngelihat lukisan lo dan ternyata orang itu ngenalin gue. Jadi gue bisa balik lagi ketemu sama keluarga gue. Lo mau kan nolongin gue? Ya udah, oke. Gue akan lukis lo. Tapi janji ya, lo nggak boleh komplain sama hasilnya ntar, oke? Iya. Oke. Ya udah, lo berdiri di situ deh. Gue ambil kanvas baru dulu, oke? Ini gue gimana? Dalam kata dengan indahnya bawaku lewati gelap malam. Woi, lo malah bengong sih, gue nanya nih gue gimana gayanya? Iya. Bentar. Oke. Cinta, betapa indahnya saat bersamamu. Ku rasakan semua saat mimpi menjadi nyata. Kau sempurnakan rasa yang ada. Ku mencintaimu, ku sangat menyayangimu. Kau anugerah di hidup.
lama banget. Sabar, bawel banget sih. Dikit lagi juga udah kelar kok. Kalau gitu gue udah boleh gerak kan? Tak pernah terbayangkan jika tak. Kalau gitu gue mau lihat deh lukisannya kayak apa sih? Mana sih hasil lukisan lo? Hah? Bagus banget lukisan lo. Ini gue secantik ini. Emangnya lo nggak inget ya sama wajah lo sendiri? Iya namanya juga lupa. Tunggu deh. Kita pakai kalung. Bagus juga kalungnya. Manis. Kalung ini maksudnya nama gue. Kalau menurut gue sih, kalung itu emang nama lu. Jadi gue manggil lu Manis ya, oke? Gue Raka. Waduh, kok tangan lu dingin banget sih? Kayak es batu. Masa sih enggak kok? Enggak, biasa aja. Lu jangan-jangan lagi sakit ya? Mau gue anterin ke dokter gak? Enggak usah, jangan. Enggak, gue nggak sakit. Serius deh, gue nggak apa-apa. Oke. Nih, lukisan buat lo. Nggak usah. Biarin aja di sini. Hah? Biar dipajang di sini aja. Lah kan tadi lo sendiri yang minta gue buat lukis lo, gimana sih? Iya, tapi lukisannya biar ditaruh di sini aja. Siapa tahu ntar kalau ada yang lewat jalan sini, terus dia pernah kenal sama gue, kan itu ngebantu gue buat balik lagi ke keluarga gue. Ya udah kalau emang itu mau lo. Bentar. Nyokap gue. Halo, iya mah? Oke. Aku pulang sekarang ya. Siap-siap. Lukisan lo gue bawa aja ya. Gue disuruh balik sama nyokap gue. Iya udah. Ya, gue balik dulu ya. Jurus cinta yang kau berikan cukup untuk aku bertahan. Hari ini adalah hari baru buat gue. No cewek, no cry. Move on. Waduh, loh, kalau ada di dalam mobil gue sih? Lo tuh gimana sih? Ya bisa kan gue nggak tahu mau kemana, lo ninggalin gue lagi. Ya udah jadi gue tidur aja di sini. Shh, lo tuh ya, kenapa sih lo selalu ngagetin gue? Lo nya aja yang lebay. Di cowok kagetan. Gue kasih tahu sama lo ya, lo itu nggak bisa ngikutin gue terus. Gue ini mau ke kampus. Gue ikut ya. Nah, ya nggak bisa kayak gitulah. Ya emangnya lo tega? Lo mau ninggalin cewek secantik gue di sini? Nggak tahu, gue nggak punya tujuan, gue terdampar, terlantar, nggak tahu mau kemana. Udah. Gak usah pakai nangis ya. Gue nggak bisa ngeliat cewek nangis, oke? Jadi gue ikut kan? Ya udah deh, lo boleh ikut gue ke kampus. Tapi inget, lo cuma nunggu di mobil aja ya. Gak usah pakai turun-turun. Inget, gue nih mau belajar, bukan mau ngapain. Jadi, lo serius putusin si Raka? Ya iyalah, aku juga malas sekali punya pacar pelukis kayak gitu. Gimana ya? Ya masa dia tuh cita-cita jadi pelukis. Sampai banget tuh anak jadi pelukis terkenal. Ya kali aja. Iya, nggak mungkin lah. Jadi ini nih kampus lo. Dengerin gue ya. Gue mohon banget sama lo, tolong jangan bikin perkara di sini. Mana lo pakai baju warna merah mentereng gini lagi, kayak Cinderella kesiangan, tau nggak? Ya gimana, kan gue nggak ada baju lain. Emangnya urusan gue, bukan kan? Ya udah sih. Itu kan cowok. Maksud gue mantan lo. Sumpah, dia baru gue putusin kok jadi aneh gitu ya? Parah banget. Ngomong sendiri lagi. Cepet. Dia lihat kita. Nita, lo please ya, jangan deket-deket gue. Apaan sih? Nita. Stop. Gue nggak mau deket-deket sama orang stres, oke?
Ayo cepetan. Itu pasti. Kenapa sih lo tuh ngagetin gue? Ya lagian lo muncul kenapa selalu tiba-tiba sih? Udah kayak hantu aja. Enak aja lo selalu aja ngatain gue kayak hantu. Kalau gue hantu juga gue hantu paling cantik. Ini sih gara-gara lo ya. Lihat tuh, si Nita jadi cabut deh. Pasti dia mikir udah habis putus, sekarang udah bawa cewek lain aja. Iya udah sih biarin aja. Biar tuh cewek juga mikir. Tuh lo bilang apa? Lo habis putus. Jadi lo diputusin atau lo yang mutusin? Terserah lo lah. Lo kok terserah gue? Raka, kok gue ditinggal sih? Kasian tuh si Raka. Kayaknya masih mirip banget deh sama lo. Bodo amat. Biarin aja lah dia tergila-gila sama gue. Dan lagian ya, gue udah punya bahagia dia. Makanya gue putusin dia. Ya biarin aja. Dan kayaknya gara-gara lo putusin, si Raka jadi stres beneran kayak gitu. Kalau ada di sini, kan gue udah bilang sama lo, lo tunggu di bawah. Tunggu di mobil, sampai lo naik. Dia malah jadi stres beneran gitu. Turun gak sekarang, turun. Ngapain? Ngomong sama siapa sih? Hah? Ya gue ngomong sama tuh cewek tuh. Tuh, masa aneh banget sih? Gue udah bilang sama dia, suruh tunggu aja di mobil. Nggak usah naik-naik ke atas, nggak usah keluar. No lihat sekarang, dia malah nampang di sini. Cewek yang mana? Lo ngeliat gak sih tuh cewek? Ya ampun, itu gila tuh dia tuh. Tuh, yang lagi nyengir-nyengir. Emang cantik sih, cuman aneh gak sih? Kalau misalkan gue diikutin terus. Oh iya, ngomong-ngomong habis diputusin wanita ya? Iya, tahu tuh. Tiba-tiba aja dia mutusin gue. Ya udah, lo harus banyak bersabar, cewek kayak gitu. Dan asal tahu, gosip lu sekampus semuanya udah pada tahu. Lu habis diputusin Nita, lu jadi stres, jadi gila. Hah? Hah? Stres? Stres? Kok stres sih? Iya stres. Hah? Gak nyadar. Manis, udah lo turun sekarang, ngapain lo ada di sini sih? Gue udah bilang, turun. Kan gue udah bilang lo tunggu di mobil aja. Masuk aja deh, masuk. Jangan disuruh masuk. Ya gue gak tahu orangnya mana. Gue serius nih, itu cewek dari kemarin ngikutin gue terus. Dia hilang ingatan. Dia cantik sih, dan gue rasa nih si Nita kayaknya cemburu deh sama dia. Apaan sih lu? Tapi lu waras kan? Hah? Sadar kan? Gak stres kan? Ya menurut lu gue gila gitu, ha? Gue nih masih sadar, gue gak stres. Ya tapi jujur ya gue gak lihat itu cewek, ah? Gue gak lihat sama sekali. Aduh, ada itu cewek rambutnya segini nih, pakai gaun merah. Gaun merah, rambut segini. Enggak. Lu lihat hantu, hah? Halu kali lo. Ya kali deh gue lihat hantu. Udah gini deh, gue cari dia sekarang, gue kenalin sama lu langsung, oke? Buset, tambah banyak aja yang gila. Lu kenalin semuanya, sama tetangga juga. Aduh. Wah, Nita. Maaf. Bisa lihat gak sih lo kalau jalan? Kamu tuh gak mau kasih aku kesempatan ya? Aduh please deh, lo tuh bisa gak sih move on? Kan gue udah bilang sama lo, gue udah gak ada perasaan apa-apa lagi sama lo, ngerti? Nggak mungkin. Lo ngomong kayak gini karena gara-gara tadi pas di parkiran lo liat gue ngomong sama cewek lain kan? Gue bisa jelasin kok sama lo cewek itu siapa. Itu cewek. Tunggu. Lo tuh ngomong apaan sih? Hah? Mau lo jalan sama cewek kek? Sama cowok kek? Sama apaan kek? Gue juga gak peduli kali. Lagian cuma cewek on yang mau jalan sama lo. Gini deh ya,
gue kasih tahu sama lo. Kalau lo emang mau jadi cowok yang keren, lo tuh jadi pembalap kek, jadi anak pengusaha kek, jadi apa kek, bukan jadi pelukis. Kalau lo jadi pelukis, mendingan lo tuh ke laut aja. Aduh. Oh ya, satu lagi. Mending lo cepet-cepet ke psikiater deh. Kayaknya lo udah waras. Hah? Bye. Nita mikir gue gak waras cuma gara-gara gue suka ngelukis. Dia bener, lo harus move on. Raka, lo tuh ngapain sih masih ngarepin cewek yang udah ngehina hobi lo? Lo itu pelukis. Dan ya menurut gue pelukis tuh keren kok. Lo itu bisa ngasih keindahan buat orang lain ya, yang belum tentu semua orang tuh bisa ngelakuin itu. Lo tuh punya masa depan, Raka, lo berbakat, lo punya skill. Ayo dong lo move on. Gue lagi gak pengen dihibur sekarang. Beneran bukan cuma mau ngibur doang. Cowok yang gue ceritain tadi, dia mau datang jemput gue. Gue penasaran deh sama cowok. Aduh udah deh, yang jelas dia tuh lebih keren daripada Selaka. Ntar lo lihat aja ya. Iya. Liatin dong. Hai. Kamu udah nunggu lama ya? Enggak kok, nggak lama, baru aja. Oh. Duluan ya. Oke. Raka, itu bukannya pacar? Raka, gue ditinggal sih. Itu pacar lo kan yang barusan, mantan lo maksud gue. Raka tunggu dong, jangan ditinggalin. Loh, ini kenapa kita jadi balik ke sini lagi sih? Ini gue sengaja pajang lukisan lo biar lo dikenalin sama orang. Jadi lo biar tahu siapa diri lo sebenarnya sama rumah lo di mana. Biar lo nggak ngikutin gue terus. Lo tuh bilang aja kalau mau nyindir gue secara halus. Lah, bukannya lo yang mau ya gue pajang lukisan lo. Makanya lo minta sama gue buat ngelukis muka lo. Justru gue ini lagi bantuin lo. Iya bantuin, iya tahu bantuin. Tapi kelihatan banget kalau lo nya nggak ikhlas bantuin gue. Lo tuh kenapa sih? Lo lagi bete kan sama mantan lo, tapi kenapa marahnya sama gue? Hah? Gini ya Raka, gue cuman mau nyadarin lo tuh yang realistis deh jadi cowok. Itu cewek udah nggak mau sama lo, dia udah nggak cinta sama lo. Jangan cemen deh jadi cowok. Lah, kenapa jadi dia yang marah? Aduh, setelah sekian lama akhirnya kita bisa ketemu juga. Iya, maaf ya sayang. Kemarin-kemarin tuh aku sibuk banget. Jadi nggak sempet ketemu deh. Iya, it's okay. Aku ngerti kok kamu sibuk banget. Ya, yang penting kan kita bisa ketemu. Iya, makasih ya sayang udah ngertiin aku. Nih Bu, kalau misalnya ketemu cewek ini bisa hubungin ke nomor itu ya. Makasih. Iya. Enak banget sih lo duduk-duduk sendiri. Duduk-duduk sendiri apa sih? Kaki gue tuh lagi sakit tahu. Ya terus ini gimana? Gue sendiri gitu yang ngerjain? Ya bukannya lo emang udah niat buat bantuin gue ya? Kan lo udah janji mau bantuin gue sampai gue ketemu sama keluarga gue ya kan? Serah lo deh. Udah. Mbak, permisi Mbak. Kalau misal ngeliat perempuan ini ya, bisa hubungin ke nomor ini. Bicarain sama keluarganya. Makasih. Untung gue ketemu sama ini cowok. Baik, jago ngelukis lagi.
Bodoh aja tuh cewek yang mutusin dia. Waduh. Ya tuh kan jatuh semua deh. Kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba malah ngerem mendadak? Gue nggak salah lihat kan tadi itu. Sama banget kayak mukanya manis. Satria. Kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, sayang. Kita lanjutin perjalanan ya. Oke. Lo gimana sih yang bener dong? Kan foto gue jadi jatuh semua. Ya lagian lu diem aja sini bantuin gue lah. Bantuin orang tuh jangan setengah-setengah. Pak Mali tahu. Woi, kayaknya saya mau yang ini deh. Sama yang ini satu. Tapi ini kayaknya terlalu banyak nih Mbak porsinya. Gimana kalau ini buat kita berdua aja? Kamu mau nggak? Kenapa tadi browsernya bisa sama banget kayak manis ya? Manis kan di rumah sakit. Aneh. Satria? Satria? Ya kamu mikirin apaan sih? Kan lagi mau pesen makanan kok malah bengong? Gak apa-apa. Aku cuma lagi pusing aja. Kita balik aja yuk. Aku malah balik? Katanya mau makan. Udah, kita cancel aja. Nanti Satria. next time kita kesini lagi. Jadi gimana pesenannya? Nggak jadi tuh Mbak. Pacar saya malah pergi. Makasih ya. Perasaan semuanya sia-sia. Gak ada satupun orang yang kenalin gue. Pasti ada lah. Sabar dulu, lo nggak usah sedih-sedih gitu. Biasanya kan lo ceria. Sayang banget lo tuh udah cantik. Jadi hilang kan cantiknya kalau lagi sedih gini. Kayaknya bener, tempat ini angker deh. Dia, cowok itu jangan-jangan digangguin sama hantu cewek yang kemarin jatuh di jembatan ini. Kalau hantunya cantik gimana ya? Hantunya tetap aja hantu. Tuh, dia pohon pisang kok bergerak sendiri ya? Jangan-jangan ada kut. Kuntilanak! Makin banyak orang aneh belakangan ini. Bingung gue. Ya udahlah, kita pindah aja yuk. Terus nanti gue kemana? Oh iya ya, kemana ya lo? Tuh kan, gue ini sendirian, gue terdampar, gue nggak tahu mau kemana, gue nggak punya siapa-siapa. Udah, nggak usah nangis. Gue ada ide. Di rumah gue itu, kamar tamunya kebetulan lagi kosong. Tapi masalahnya, nyokap gue kalau misalnya tahu gue bawa cewek ke dalam rumah, gue bisa diceramain habis-habisan. Iya. Terus maksudnya? Iya, palingan lo bisa masuk rumah gue diem-diem. Gimana? Sayang, kowe ora krungu gelisah hatiku. Sembunyi situ. Ya sembunyi situ. Aduh, Masuk ke dalam. loh, Den Raka ngomong sama sopo? Hah? Siapa yang lagi ngomong sih, Bi? Orang saya ini lagi nge-rap. Tau rapper kan? Yang kayak gini nih tuh nyanyinya itu. Yo, sembunyi di sana. Yo, jangan keluar. Yo, jangan keluarin kepalanya. Yo, nanti ketahuan. Yo. Kayak gitu, Bi. Yang penyanyi rap? Yang dari Amerika? Nah, bener. Yang nyanyi sambil ngomong? Ngomong sambil nyanyi? Ya wes bola, kayak gitu kan? Iya, ya udah deh, Bi. Saya haus sekarang. Mendingan Bibi bikinin minum buat saya bikinin 2 ya. Haus banget nih. Ya ampun, 2? Iya, 2. Oke, siap. Keluar ya, keluar. Masuk. Wah, ya ampun.
Saat kita bahagia. Ya ampun, Ki udah lama banget gue gak ketemu guling sobantal. Ya ampun, akhirnya gue bisa tidur. Bisa selimutan. Kenapa sih gue kayak gitu? Senyum mengobatinya. Jangan berburuk sangka. Dan Raka. Bibi, ini Bi, ini emang sengaja saya berantakin. Ntar biar saya rapiin sendiri. Gak apa-apa, biar Bibi aja yang beresin ya. Nggak usah. Biar saya sendiri udah Bibi keluar aja ya. Ya udah, keluar. Ini kayak perasaan Bibi aja mungkin ya. Kamar tamu diberantakin, dirapihin, berantakin lagi. Aduh, kayak kurang kerjaan. Makin aneh Den Raka ini ya. Gak tahu deh. Kenapa sih tuh? Ngagetin dengan gue sampai kepentok kan sakit. Lagian lo juga sih banyakan gaya. Kan gue udah bilang hati-hati kalau misalnya sampai ketahuan gimana. Udah, gue cabut dulu ya. Raka. Gue cuma mau bilang makasih. Sama-sama. Kok gue jadi nggak bisa tidur gini sih? Gara-gara ada manis nih di sini. Terus kasihmu terpatri jalan. Bosan nggak bisa tidur lagi. Apa gue keluar aja ya? Siapa tahu Raka juga belum tidur. Lepas dari semua kehendaknya, masih perjalanan kita akan sering diterpa badai. Ya ampunnya, Bibi gak bohong, suwer kewer-kewernya. Itu loh pintu kamar tamunya. Kebuka, ketutup. Aduh, tiba-tiba lampu. Salah ini lampunya. Udah. Saya nggak mau dengar. Hantu apaan sih? Di rumah ini tuh nggak ada hantunya, tau nggak? Kamu tuh ngimpi kali ya? Hantu apaan sih? Hantunya gak mungkin Bibi ini mimpi lebay atau so eksis, so narsis. Gak mungkin ja, semalam aja Bibi gak iso turunnya. Ih, takutnya Bibinya. Bibi apaan sih pagi-pagi berisik banget? Den, iki loh rumah ini ono hantune Den. Hantu? Ya kali Debbie ada hantunya. Udah Bibi gak usah lebay deh. Kenapa sih? Gak percaya sama Bibi? Ya udah deh, buat ngebuktiinnya kita sama-sama aja yuk ke kamar tamu yuk. Ma, udah, nggak usah. Ya, bener juga apa kata Bibi. Jangan-jangan di kamar tamu itu emang ada hantunya. Ntar Mama sama Bibi jadi takut lagi. Biar aku aja yang ngecek ya. Iya ya, kamu tuh bener juga ya. Emang tau nggak Raka, yang namanya kamar tuh nggak boleh kosong. Soalnya kalau kosong bisa-bisa masuk penghuni lain Raka. Yaudah deh, kamu aja ya yang nempatin kamar itu. Soalnya kan kamu laki-laki ya. Iya deh. Ya udah, pokoknya Mama nggak usah ngecek ke kamar tamu. Biar aku aja yang ngecek ya. Oke? Hati-hati. Manis bangun. Manis, bangun dong. Kebo banget sih nih cewek tidurnya. Apa gue masuk aja? Tapi kalau gue masuk, ntar dia ngomel lagi. Udah, bodo amat biar rame sekalian. Ini cewek bening banget sih. Apalagi kalau lagi tidur begini. Jadi makin kelihatan natural, cantik ya.
sih teriak? Ya, lo ngapain kesini? Lo ngapain ada di sini? Lah, ini itu kan rumah gue ya, jadi terserah gue mau kemana aja. Lagian lo tidur tuh kebo banget sih. Gue dari tadi bangunin lo nggak bangun-bangun. Gue tuh gak bisa tidur tahu. Gue tuh gak tidur semalaman. Habisnya katanya ada hantu. Hah? Hantu? Jadi beneran semalam ada hantu? Iya bener, emang ngapain coba gue bohong sama lo? Wah, berarti bener apa kata Bibi dong. Semalam rumah ini ada hantu. Katanya hantunya ada di kamar kamu ini. Den Raka ngapain sih Bu? Ngomong sendiri Bu. Ih, makin horor Bu. Ih, siapa tahu aja Raka lagi nyanyi. Kamu tuh apa-apaan sih ya? Aduh, Ibu nyanyi apa? Ibu gak denger apa? Dia tuh kayak ngomong sama orang tapi orangnya gak ono gitu loh. Ih, kamu tuh gak usah lebay ya. Udah, buka pintunya. Ibu aja deh. Aduh, Ibu aja deh. Takut saya Bu. Wedi aku. Wedi Bu. Apaan sih? Udah cepet buka pintunya. Udah teriak. Nggak ada yang denger lagi. Udah dong, kamu aja buruan dong. Buka pintunya. Buka pintunya. Ya wes, daripada saya dipecat. Kamu tunggu dong. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Tadi Ada apaan sih? Kok pada teriak-teriak? Tadi kita denger Den Raka ngomong sendiri, iya kan ya? Iya sayang, kamu tuh ngomong sama siapa sih? Siapa yang ngomong sih? Padahal lu ya Bibi sama Mama. Kan Mama sendiri yang nyuruh Raka buat rapiin di kamar supaya ada isinya. Iya sayang, bener loh. Tadi tuh kami sama-sama dengar kamu bicara sendirian. Itu kali, tuh TV kan hidup tuh. Mungkin suara dari TV kali mah. Iya bener. Ih, Indah kamu sih tuh mikirnya horor aja. Bener kan apa kata Raka? Suaranya yang keluar tuh dari suara TV yang kita dengar tadi itu. Sayang, kamu mau ditolongin sama Bi Ina nggak beres di kamar? Moh. Wedi. Bibi wedi. Enggak ya, makasih. Udah deh mah, udah nggak apa-apa. Raka bisa sendiri kok, tenang aja. Ya udah deh lanjut deh. Iya. Bangun. Hampir aja ketahuan. Ya, gue juga tadi hampir jantungan, mana mereka teriak-teriak gitu lagi. Aduh, untungnya nggak ketahuan. Kalau tadi kita ketahuan gimana coba? Ya palingan kita berdua disuruh kawin kali. Enggak, maksud gue bukan kayak gitu. Lo mau sarapan nggak? Gue ambilin sarapan ya. Lo mau apa? Atau kalau nggak lo mau mandi? Kalau mau mandi lo kesana aja. Atau kalau nggak lo... Gue cuma pengen buru-buru tahu sebenarnya gue lagi siapa, karena gue capek kalau kayak gitu terus. Oke. Habis ini kita usaha buat cari tahu siapa lo sebenarnya ya. Gue siap-siap dulu. Ayo buruan, ntar ada yang ngeliat lagi. Sini buruan. Lagian lu kenapa sih? Pakai baju ini terus gak ganti-ganti. Masa gue mau pakai baju lo sih? Lagian ya siapa tahu aja kalau gue pakai gaun ini ntar ada yang kenalin gue. Terserah lo deh. Lu di sana masuk. Ada aja. Oh my God, gak mungkin mata Bibi iki katarak. Kok Den Raka kayak orang gak waras ya? Dari kemarin error banget kelakuannya, ya Allah. Aduh. Ya Allah, ya. Suwet kewer-kewer. Den Raka itu loh nya ngomong sendiri padahal gak ono sapa-sapa. Aduh, dari kemarin kelakuannya error bangetnya. Kamu itu ya, kamu tuh kalau ngasih informasi nggak pernah benar, tau nggak? Ya ampunnya, bener dehnya. Mungkin gara-gara Den Raka itu diputusin sama nonitanya. Kamu tahu dari mana?
kan Bibi kan selalu ikut update statusnya Nonitanya di FB. Kamu punya FB? Ya iya dongnya. Bibi kan ikutin zaman gaya now-nya, anak gaya now. Dasar kamu tuh. Yaudah, nanti saya tanya sama Raka ya. Benar nggak kalau dia itu sudah putus dengan Nita, ya? Iya, Bibi ke belakang dulu ya, Nyah ya. Ya. Iya sama-sama sayang. Nanti mau aku jemput lagi nggak? Oh iya, kamu jemput aku di sini lagi ya. Yaudah, kamu jangan genit ya. Ih enggak. Bye bye. Dah. Ya. Kan mobil cowok yang waktu itu bareng sama Nita. Yang mana sih? Cowok yang mana? Udah. Sesuai perjanjian ya. Lo kalau nemenin gue ke kampus nggak boleh turun dari mobil, nggak boleh ketahuan sama teman-teman gue yang lain. Ih. Lo kenapa sih mukanya jadi ditekuk gitu? Nggak apa-apa. Udah, masuk dulu ya. Lo tunggu sini. Aduh, bete juga nih nungguin dia sampai kelar di sini. Lama nggak ya? Pokoknya lah, itu cowok tuh tajir banget deh. Pokoknya ini tuh perfect banget. Nih ya, pertama dia udah ganteng, punya mobilnya bagus. Kurang apa lagi coba? Oh ya by the way, mau tau nggak? Gue sama dia udah jadian. OMG, cepet banget sih. Aduh ya iyalah. Lagian, siapa juga sih yang mau punya cowok yang gak ada masa depannya? Apalagi seorang pelukis. Coba deh lo bayangin, ada gitu pelukis yang sukses ke depannya. Ya gak sih? Udah gitu lukisannya gak jelas lagi di pinggir jalan. Menurut lo gimana coba? Mimpi banget gak sih? Udah, sabar ya. Namanya juga cewek. Apalagi kayak dia, lu tahu sendiri, anaknya matre, ya kan? Oh iya, cewek yang mau lu kenalin ke gue itu mana? Oh? Gak ada dia. Ntar deh gue kenalin, tenang aja. Mas, permisi. Sombong banget sih. Mbak, permisi mbak. Mbak, kita pernah kenal nggak ya sebelumnya? Apaan sih tuh dua cewek? Lagu deh. Mas, permisi mas. Mas, mungkin mas pernah ngelihat saya gitu. Mas, saya di sini loh, Mas. 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 Manis? Ngapain tuh? Mas. Manis. Mas. Kamu ngapain di sini? Ayo cepet. Aduh, apaan sih? Kan gue lagi nanya. Bukan godain, gue tuh lagi nanya tapi gue nggak denger ya tuh si Raka. Dia sarap deh. Tapi nggak usah narik-narik gue dong, kan gue malu. Dia jadi stres kayak gitu diputusin sama lo. Kasian deh gue. Kasian banget. Gue malu diliatin ditarik-tarik kayak anak kecil. Apaan sih? Gak usah narik-narik gue. Gue bisa jalan sendiri. Mbak. Lo lihat tuh temen lo. Ya ampun, kasian banget sih. Stres gara-gara gue putusin ya. Gila emang. Tapi yuk. Apaan sih? Kan udah bilang ya sama lo ngapain sih lo harus keluar mobil? Ya gue bosen kali.
Ya sabar aja dulu. Lagian kenapa tuh tadi? Lo malah genit-genitan sama teman-teman gue. Enak aja, siapa yang kecentilan? Orang gue tadi iseng aja kok nanya, ya siapa tahu di kampus lo yang gede ini ada salah satu gitu temen lo yang kenal sama gue. Tuh kan, bener kan lah. Untung aja gue udah putusin tuh cowok. Coba kalau gue balik sama dia. Ih, pasti gue udah ikut-ikutan gila kali. Yaudah deh, syukur deh. Yaudah cepet. Ih, aneh banget. Kalian kenapa lo jadi semot sih? Lo cemburu ya? Dih, siapa yang cemburu? Enak aja. Kenapa sih lo pada ngetawain gue? Masa ada stres kuliah di kampus kita? Stres enak aja. Manjul, sini lo. Apaan sih? Apaan sih? Nih lo lihat nih, video lo viral. Lo stres gara-gara diputusin Nita. Hah? Siapa yang stres? Hah? Siapa yang stres? Lu, siapa lagi? Masa gue stres? Gila. Gue mau nanya sama lu, ngapain sih lu ngomong sendiri? Hah? Yang ngomong sendiri tuh siapa? Hah? Orang jelas-jelas gue lagi ngobrol sama si Manis nih. Nih, si Manis. Mana si Manisnya? Dicabut lagi. Ntar gue samperin dia dulu. Si Manis mana si Manisnya? Sebangsa apaan si Manis? Kucing? Hah? Kuman? Mana Manis? Manis! Gak ada lagi nama lain selain Manis. Loh, kok lo udah di sini sih? Tadi kan lo nyuruh gue pergi. Terus sekarang gue udah di mobil, lo malah marah sama gue, nggak jelas. Aduh, sorry. Pikiran gue lagi kacau soalnya. Biasanya kalau lagi kacau gini, bawaannya pengen ngelukis aja. Kenapa lo nggak ngelukis gue lagi aja? Boleh sih, tapi kali ini yang agak beda ya. Gimana? Oke. Wah, bagus-bagus banget lukisannya. Gue suka banget ngelukis di sini, Manis. Karena di sini tuh kan banyak kacanya. Nanti gue bisa ngelukis lo dengan background 1000 bayangan. Wah, bagus juga ya konsepnya. Iyalah. Udah lo siap-siap aja dulu di sini. Gue juga siap-siap, oke? Ya udah, bentar ya. Ini kayak gini aja nggak apa-apa kan? Gue Nggak apa-apa. gendutan nggak sih? Lo bisa bikin gue kelihatan lebih kurus kan di lukisannya? Perasaan lo gak gendutan, biasa aja. Raka, lo kenapa sih mukanya kok kayak gitu? Yang salah ya? Katanya nggak gendutan, kenapa jadi pucat gitu mukanya? Raka. Kok gue gak bisa ngeliat lo di kaca sih? Hah? Apaan sih lo, jangan nakut-nakutin gue deh, bercandanya nggak lucu banget. Jelas-jelas gue ada di sebelah lo, gue di sini. Nih, gue bisa ngaca. Gue juga bisa lihat lo di kaca, nggak mungkin dong nggak ada gue di kaca. Gue tahu sekarang. Kenapa teman-teman gue semua pada bilang kalau gue tuh stres. Kalau gue tuh suka ngomong sendiri. Karena mereka semua gak ada yang bisa lihat lo, Manis. Hah? Cuman gue yang bisa lihat lo. Tunggu, gue nggak ngerti ini maksud lo apa. Apaan sih, kok lo pakai foto-foto gue segala? Raka, kok muka gue nggak ada, kok gue nya nggak ada? Enggak, ini nggak mungkin, Raka, ini handphone lo pasti rusak ya kan? Raka. Raka, ini kenapa gue jadi nggak bisa megang apa-apa sekarang? Raka, please kasih tahu gue ini maksudnya, ini ada apa? Mungkin karena sekarang lo
Udah sadar kalau lo sebenarnya Raka, ini Raka, gue ini masih hidup, Raka. Gue ada di sini, gue masih hidup, gue bisa ngeliat muka gue di kaca. Lo pasti sekarang takut ya sama gue. Raka. Manis. Manis. Si dia. Cepet banget ya hilangnya. Kemana ya si Manis? Apa jangan-jangan dia ke jembatan waktu pertama kali kita ketemu? Gue akan terus berusaha untuk bantuin lo, Manis. Bang. Apa, Pak? Ini lukisan kamu yang lukis? Iya, betul saya, Pak. Kenapa emangnya? Kok wajahnya mirip sama perempuan yang kecebur di sini? Hah? Kapan kejadiannya, Pak? Ya, belum lama sih. Beberapa hari yang lalu. Tapi saya nggak tahu apa dia hidup apa mati ya. Jangan-jangan pas waktu itu gue di sini lagi lihat ada kecelakaan. Waktu Nita mutusin gue. Udah, saya permisi dulu ya. Makasih, Pak. Motor ikut tuh. Tapi kenapa cuman gue yang bisa lihat Manis ya? Apa jangan-jangan gue punya sixth sense? Tapi kenapa Manis milihnya gue ya? Lamaan lo. Hah? Dari tadi gue tungguin lo. Mau ngasih tugas kampus lo malah kelayaban. Ngapain? Muka lu cembetut kayak begitu lo? Hah? Cari cewek. Hah? Cari cewek. Terus dapet ceweknya? Enggak. Cewek yang kayak gimana lagi sih? Hah? Yang lo cari? Cantik. Sumpah. Ini bening banget nih. Hah? Lo dapet di mana? Nemu aja lo yang kayak gini? Gue nemu di pinggir jembatan. Dia habis jatuh ke jembatan, habis kecelakaan mobil. Oh, ini ceritanya udah mirip sama sinetron zaman dulu nih yang horor. Hah? Ini malam Jumat loh. Gue merinding loh. Ya terus menurut lo gue bercanda gitu? Gue nih serius. Pantesan aja semuanya pada mikir gue stres. Orang cuman gue doang yang bisa ngeliat dia, yang lainnya kagak.
Sekarang baru sadar gue. Ternyata dia hantu. Hah? Hantu. Gue masih belum percaya sih. Habisnya dia tuh kayak real, kayak manusia. Orangnya baik, lucu, gemas, perhatian. Dia selalu ngasih semangat gue pas gue baru diputusin sama Nita. Giliran sekarang malah gue nggak bisa lihat dia lagi. Dianya ngilang. Ini fix nih. Ini fix banget 100% fix nih. Falling in love sama nih hantu, ya? Lo. Gue udah bilang sama lo ya, dia tuh bukan hantu. Udah, capek juga ngomong sama lo. Udah, ngomong masuk. Ya, stres. Giliran putus aja sama Nita lo. Langsung pacaran sama hantu, bilang cantik, baik. Tetap aja hantu. Gue dikasih juga nggak demen gue. Perasaanku aja ya. Kok merinding sih? Ada apaan sih nih? Kamu tuh kenapa sih bikin aku? Kamu tuh bikin saya kaget aja sih. Lagian kamu ngapain sih pakai baju kayak begini? Kok baju tidurnya udah gitu muka kamu diputih-putihin segala lagi? Ini baju sayanya. Terus saya lagi maskeran. Harusnya saya cantik, akhirnya jadi buruk rupa gara-gara nyonya teriak-teriak. Terus kata nyonya harus banyak-banyak doa. Sekarang nyonyanya yang ketakutan. Yes. Lu tuh ngomong dulu. Gede banget sih. Dia sendiri yang ngajarin saya suruh banyak doa. Dia juga yang ketakutan. Aduh. Ini apa ya? Aduh, makin kenceng. Suara itu. Nyonya. Suara itu Nyonya. Nyonya, bener ya? Ada hantunya. Apa nih lampu kamar gue? Kok mati hidup sih? Jangan-jangan bolamnya putus lagi. Hah? Kok kebuka sendiri sih? Manis ya? Manis? 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 Bentar. Raka lu apaan sih? Ngapain sih nampar-nampar pipi kayak gitu? Gue mau masti nih, ini beneran apa enggak? Kalau gue bisa lihat lo lagi. Raka. Beneran nih. Gue bisa lihat lo lagi. Gue sebenarnya mikir, kayaknya emang gue itu ditakdirin deh ketemu sama lo. Soalnya cuma lo yang bisa bantuin gue, Kak. Gue mau minta tolong sama lo bantuin gue buat cari jasad gue ada di mana. Ya, kita keliling rumah sakit atau kita cari kemana aja pokoknya. Bentar. Keliling rumah sakit. Ya udah. Tapi di rumah sakit mana? Rumah sakit itu ada banyak loh. Ya mana aja lah. Kita cari, pokoknya kita keliling rumah sakit di Jakarta. Bentar. Kayaknya nih ya, lu ini korban kecelakaan di jembatan pertama kali kita ketemu tuh. Soalnya tadi ada orang bilang sama gue, pas dia ngeliat lukisan lo,
Dia bilang katanya lo tuh korban kecelakaan di situ. Ya mungkin bisa jadi. Ya udah, kalau gitu kita berangkat sekarang. Yuk. Bisa besok pagi aja nggak kita berangkat ya? Nggak boleh sekarang aja. Ya ini kan udah dini hari, percuma juga kalau kita berangkat sekarang ke rumah sakit. Mendingan kita siapin diri buat besok pagi. Besok gua anterin lo. Ya? Benar ya? Pagi-pagi ya? Thank you. Ma, aku pergi dulu ya. No, mau sarapan dulu. Kalian kamu mau kemana sih? Kok buru-buru amat? Ada urusan soalnya, mah. Udah duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena angin kayaknya, mah. Makanya jatuh di tuh gelas. Lu gimana sih? Hampir aja ketahuan sama nyokap gue. Yaudah, mah. Aduh, gawat nih. Kok Roka kayak gitu ya? Kayaknya aku harus bawa dia ke psikiater deh. Kita udah hampir muterin semua rumah sakit. Tapi masih belum nemu juga jasad lo. Tapi tenang aja, masih ada rumah sakit yang belum kita datengin kok. Gue pasti bakalan nemenin lo terus, oke? Itu mantan lo kan? Sayang. Manis, lo kenapa? Sakit ya? Yaudah yuk kita kalau gitu jalan sekarang aja. Ayo, kita berangkat ya. Oke. Manis, kenapa sakit ya? Gue kayak pernah ngeliat cowok yang jalan sama mantan lo itu, Kak. Serius lo? Jangan-jangan itu cowok ada hubungannya sama kejadian lo lagi. Biar gue kejar ya. Halo? Iya, Mah? Hah? Rumah sakit? Iya, ya udah. Aku kesana sekarang. Manis, kayaknya gue nggak bisa nemenin lo buat ngejar tuh cowok deh. Nyokap gue nelpon, katanya dia minta ditemenin ke rumah sakit. Dia udah ada di sana, nggak apa-apa ya? Udah oke, nggak apa-apa. Kan kebetulan juga kita masih harus keliling rumah sakit buat nyari jasad gue. Bentar ya, gue coba cari cokap gue dulu. Permisi, Mbak. Mau nanya Ibu Fauzia ada di kamar nomor berapa? Kok gue kayak nggak asing ya sama rumah sakit ini? Lo mau kemana lagi sih? Hah? Manis! Manis! Sepertinya anak ibu sudah tidak ada harapan lagi. Kecuali kalau bapak ibu mau anaknya gue hidup dengan kan? mesin. Karena tadi saya tidak mendengar detak jantungnya lagi. Mama nggak tega, Pak, sama Manis. Mama nggak tega. Tapi Mama yakin Manis ini masih hidup, Pak. Sudah, Ma. Sudah. Kita harus ikhlas, Ma. Mungkin ini yang terbaik untuk Manis, Ma. Sudah. Suster, tolong bantu lepas semuanya. Bentar, Dok. Bentar, Sus. Saya pengen peluk anak saya. Manis. Beri tanda kalau kamu itu masih hidup.
Siapa kamu ini? Jangan sembarangan masuk ke ruangan anak kami. Raka, please, lo bilang sama papa mama gue kalau gue masih ada dan gue pengen hidup. Lo bilang sama mereka jangan dilepas alat-alatnya. Om, Tante, saya mohon, tolong jangan dilepasin dulu alatnya. Kamu siapa? Kamu kenal dengan anak saya? Kenapa kamu tidak memperkenalkan diri kamu? Saya nggak bisa jelasin sekarang, Tante. Tapi yang pasti, Manis sendiri yang minta tolong sama saya. Katanya alatnya jangan dicopot dulu. Dia bilang dia ingin kembali hidup, Tante. Dan dia ingin tinggal sama kalian. Jangan ngaco kamu. Om nggak perlu percaya sama saya, Om. Om percaya saja sama anak Om, Manis. Yang pasti dia masih berharap ingin kembali, Om. Kamu bisa komunikasi dengan Manis? Coba kamu bilang ya sama Manis. Kalau kita itu berdua masih mengharapkan dia hidup. Tolong bilang sama Manis, nak. Tolong bilang. Raka anterin gue sekarang. Om, Tante, tahan dulu sebentar ya. Nanti saya kembali. Lo mau kemana lagi sih, Manis? Gue harus ke jembatan, gue harus balik ke sana sekarang. Raka, sayang. Bentar ya, sebentar, Ma, sebentar. Kamu mau kemana? Raka? Itu anak gimana sih? Jangan-jangan dia tahu kalau aku mau membawanya ke psikiater. Manis! Raka, gue inget. Gue inget pertama kali gue ada di jembatan ini. Iya. Raka, gue yakin kalau gue kembali ke posisi awal pas waktu pertama kali gue koma, gue pasti bisa balik ke tubuh gue. Hah? Maksud lo? Balesin siapa sih? Udah mau lihat. Udah, kamu gak usah ikut campur. Satria, sini Remar, kamu selingkuh ya? Kamu tuh aku gak selingkuh. Sini enggak? Nih Remar, kamu selingkuh. Manis, kamu gak usah campur. Enggak kok, aku gak selingkuh. Makasih ya atas apa yang udah lo lakuin buat gue. Gue yakin Tuhan pasti punya rencana kok atas semua yang terjadi. Satu bagian dari hatiku hilang tersayang. Lo simpen ya. Lo simpen nama gue baik-baik. Buat gue inget kalau kita pernah sama-sama dan gue kenal sama lo. Bentar. Lo ini lagi ngomongin apa sih, Manis? Gue nggak ngerti. Raka, gue ini harus cari cara buat kembali ke tubuh gue. Gue nggak bisa kayak gini terus. Dan ya gue pikir ini satu-satunya cara. Suara cintaku yang mungkin tak pernah kau temukan lagi. Gue yakin kok nanti pasti kita akan ketemu lagi. Manis!
Manis. Manis. Aduh. Ya Allah. Oh, Manis. Manis. Manis, Papa. Manis, ya. Ya ampun. Kamu masih hidup, Nak. Ya Iya. Allah. Ya Allah. Allah mendengar Manis, doa Ma. kita, Pak. Alhamdulillah. Manis. Ya Allah, Manis. Dok, Manis, Dok. Alhamdulillah ya Bu, si Manis sudah siuman. Iya, Manis. Ini Mama Papa, Nak. Sayang, kita serius mau keluar kota? Serius? Sumpah aku seneng banget akhirnya kita bisa jalan berdua. Yaudah kita langsung berangkat yuk. Hah? Sekarang juga? Iya dong. Yes, ayo. Halo? Apa? Oke. Kenapa? Aku harus pergi. Kamu mau kemana? Satria! 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 Satria katanya kita mau pergi! Satria! Satria kamu mau kemana? Satria! Ih! Oh, kok gue malah ditinggalin sih? Enak kan? Ini masakan kesukaan kamu. Enak kan? Iya, Ma. Oh iya, Manis. Kata dokter, kamu besok sudah boleh pulang. Makan yang banyak ya. Alhamdulillah. Ya, makan lagi ya. Manis, kamu udah sadar? Akhirnya, aku itu terus berdoa biar kamu cepat sembuh dan pulih. Kamu doain aku, yakin kamu? Yakin banget lah. Aku tuh sedih banget pas ngeliat kamu terbaring lemah, koma lagi. Udahlah Satria, kamu tuh nggak usah lebay. Aku tahu kok kalau sebenarnya kamu tuh nggak tulus cinta sama aku. Kamu malah selingkuhin aku ya kan? Manis, kamu itu ngomong apa sih? Kalau aku nggak serius, ngapain kita tunangan? Udahlah Satria, aku tahu kamu tuh cuman pengen harta orang tuaku. Kamu ini ngaco ya? Ngaco apa? Jelas-jelas aku tahu kalau kamu tuh selingkuh. Lo beneran yakin mau merit sama Satria? Iya, yakin banget lah. Gue itu sama Satria udah mantep banget buat ngelanjutin jenjang yang lebih serius. Kita berdua tuh mau nikah. Sorry nih ya, sebenarnya gue udah dari lama ngomong ini sama lo. Ngomong apaan sih? Buruan deh, ngomong deh. Terus Satrianya tuh bentar lagi datang mau jemput gue. Gue hari ini sama dia ada foto priwet. Satria pernah curhat sama gue. Kalau dia tuh sebenarnya nggak cinta sama lo. Dia cuma cinta sama harta lo doang. Dan yang lebih parahnya lagi nih ya, dia tuh selingkuh di belakang lo. Nggak mungkin. Sorry ya. Tapi gue nggak percaya sama omongan lo dan gue lebih percaya sama Satria. Gue tahu kok dia itu cinta sama gue. Ya mungkin ini cuman cobaan kali ya karena gue sama dia udah mau nikah. Gue serius, Manis. Gue sebagai teman lo cuma mau ngingetin lo aja, biar lo tuh nggak salah langkah. Oke, makasih lo udah ngingetin gue, tapi gue tetap lebih percaya sama Satria karena orang lain gak ada yang tahu gimana gue ngejalanin hubungan sama Satria. Makasih ya. Awalnya aku juga nggak percaya, tapi aku ternyata ngebuktiin, aku ngeliat sendiri pakai mata kepalaku kalau kamu tuh jelas-jelas selingkuh di belakang aku. Manis, kamu itu waktu itu lagi koma. Terus kamu kapan ngeliat aku selingkuh? Ya pas aku koma. Kamu itu ngarang. Satria, udahlah kamu mending pergi. Aku udah jelas-jelas tahu kalau kamu tuh selingkuh dan selingkuhan kamu namanya Nita, iya kan? Dia kuliah di kampus Biru Persada. Udah deh, kamu tuh mau ngelok apa lagi ya? Tapi kan aku... Satria, mending kamu pergi deh sekarang. Aku udah nggak mau lagi ketemu sama kamu. Aku udah nggak suka lagi sama kamu. Satria, kalau kamu nggak pergi, aku akan laporin kamu karena kamu yang udah bikin aku koma. Kamu cuma pergi begitu aja dong. Udah, Pak. Udah, Papa nggak usah pedulin orang itu. Iya, tapi Ma, dia sudah membuat Manis seperti ini. Tapi kan sekarang anak kita sudah sehat, ya kan? Sudah sembuh. Udah kita doakan saja, udah nggak usah peduli lagi orang itu, ya? Bangga sama kamu. Baguslah kalau kamu tidak jadi sama Satria. Papa bersyukur. Ternyata
kejadian ini ada hikmahnya. Kamu bisa lepas dari orang jahat itu. Iya, Pak. Manis, lo itu penyemangat hidup gue. Dan lo yang buat gue yakin kalau gue bisa hidup dari hasil melukis. Seandainya aja lo ada di sini dan kasih semangat buat lukisan ini. Semoga kita bisa menang. Boleh. Silakan mau tanya apa? Udah. Temen gue Raka nggak usah lu gangguin lagi ya. Udah. Lo tuh apaan sih? Lepasin gue ya. Hai. Selamat ya buat acara pameran kamu. Kamu bener-bener hebat deh. Dari awal aku udah yakin kalau kamu bakalan jadi pelukis terkenal. Selamat ya. Ini buat kamu. Raka, ini pacarnya ya? Hah? Ini pacar saya? Saya kenal aja juga enggak. Lalu lukisan ini terinspirasi dengan siapa ya, Mas? Oh, lukisan ini? Lukisan ini sebenarnya terinspirasi dari seorang wanita bernama Manis. Sebenarnya pameran ini juga saya persembahkan untuk dia. Tapi sayang saya nggak bisa cerita. Jadi bener, pameran ini lo persembahin buat gue. Hai, Kak. Manis. Lo inget sama gue? Raka, nggak mungkin lah gue ngelupain orang yang paling berarti buat hidup gue. Sekarang gue udah bisa pegang lo. Lo bukan hantu kan? Apaan sih? Bukan lah. Sebenarnya gue juga kesini tuh karena gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Sebenarnya gue cinta sama lo, Kak. Maukah kau berjanji padaku, tepikan hatimu untuk sehati. Gue juga cinta sama lo, Manis. Hidup ini bersama berdiri untuk lembaran ini. Apaan sih? Itu siapa sih? Main rebut-rebut cowok gue aja. Sorry bentar. Cowok lo? Bukannya cowok lo itu Satria ya? Enggak. Gue gak kenal sama yang namanya Satria. Nggak kenal? Iya. Giliran diselingkuhin, lo bilang nggak kenal. Kemarin abis nyelingkuhin Raka, bilang nggak kenal juga. Jadi lo itu diselingkuhin sama Satria? Oh ya ampun, kasihan banget sih. Abis diselingkuhin sama Satria, sekarang ngejar-ngejar Raka lagi gitu. Ya ampun, malu lo tuh di mana sebagai perempuan? Ha? Tuh. Ya gue... Apa? Mau ngomong apa? Emangnya lo gak malu ya? Lo udah ninggalin cowok demi cowok lain. Cuman gara-gara apa? Cuma gara-gara uang. Raka, aku nyesel aku udah ninggalin kamu. Aku minta maaf. Aku gak nyangka aja kalau kamu sekarang bisa sesukses ini. Aku benar-benar minta maaf, Raka. Bukannya lo dulu bilang kalau lo tuh gak suka sama pelukis jalanan. Sekarang giliran gue nya sukses, lo malah ngejar-ngejar gue. Emangnya lo gak malu apa? Hah? Udah, nggak usah banyak ngomong. Ini urusan bangsa berdua. Lu ikut gue. Apaan? Nggak ada, lu nggak boleh di Ini bukannya perempuan yang kemarin yang kemarin? Yang terjadi dalam jembatan itu, Mas. Ini bukannya hantu kemarin kan, Mas? Iya.
Permisi, Mbak. Mas, iya. Maukah kau berjanji padaku, tepikan hatimu untuk sehati. Nggak enak, kita kagetnya nggak enak. Maksud kamu ngomong gini apaan nih? Jadi kamu salah paham, kamu salah. Allah Akbar, nggak enak gue, ini tadi. Kamu kaget ya, jadi gue enggak.